saya pengen kamu ikut saya gitu. Jadi ada permintaan secara langsung dari almarhum Pak Kuntoro kepada Bapak pada saat itu ya? Iya, tapi waktu itu kan sepintas, Iya. bukan sesuatu yang serius. Iya. Karena saya ini malaikat kan, maksudnya ini orang tinggi nih, nggak mungkin seenteng itu, pasti lewat proses lah. Terus Pak Gun ngomong, enak aja lu, kata dia gitu kan. Lu 4 tahun sama gue di sini. Gak jadi aku pulang. Sudah secara langsung itu Pak ya permintaan. Itu kontrak ya. Ya. Jadi Pak Gun nggak ada yang pulang. Semua orang yang terlibat dari awal harus selesai sampai akhir. Lu Rif, kata dia, kalau udah ngomong ya lu gitu. Lu Rif nggak boleh lebih dari 3 meter dari gua. Podbas, podcast Balai Arsip Statis dan Tsunami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, bertempat di ruang wawancara sejarah lisan Andri, tepatnya di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia, Jalan Ampera Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Saya, Eva Julianti, arsiparis dari Balai Arsip Statis dan Tsunami, akan melakukan wawancara sejarah lisan dengan Bapak Arif Aryadi, sang perekam kegiatan BRR Natnias ya Pak ya. Ya, terima kasih sudah diundang. Terima kasih, selamat datang Bapak. Ya. Ya. Dan wawancara ini dilakukan dalam rangka untuk melengkapi Hasanah Arsip Tsunami yang tersimpan di Balai Arsip Statis dan Tsunami, khususnya untuk melengkapi informasi dari arsip foto. Baik Pak, untuk mengawali wawancara ini mungkin sedikit informasi mengenai Bapak Arif Aryadi. Silakan Pak. Saya senang fotografi dari zaman sekolah ya. Terus tapi saya tidak langsung memotret. Saya hanya mengagumi karena itu barang mahal ya. Jadi hampir nggak mungkin saya punya lah waktu itu. Usia berapa itu Terus, Pak? Bapak ya jam-jaman SMA gitu. Oh, sejak SMA. Ya, saya punya abang atau punya kakak pertama tuh. Dia memang sekolah wartawan. Jadi asumsi saya itu patron waktu itu gitu. Jadi kayaknya kamera segala macam itu gagah gitu ya. Tapi saya kan nggak berani pegang karena itu punya abang kan. Selesai sekolah SMA itu ada beberapa masa yang saya lewati, terus sampai akhirnya saya kerja di dunia konstruksi. Di dunia konstruksi kerja 2 tahun sampai akhirnya saya pikir ini bukan dunia saya gitu. Tapi secara tabungan saya udah cukup lah buat pengalaman. Ya, tabungan pengalaman, tabungan finansial karena bujang kerja gitu kan. Terus akhirnya dari situ saya baru bisa beli kamera. Nah, setelah punya kamera itu saya sedikit bermimpi pengen jadi wartawan gitu kan. Dapat informasi ada pendidikan jurnalistik di kantor Berita Antara. Saya mencoba untuk mendaftar. Alhamdulillah lolos dan saya belajar di situ dasar-dasar jurnalistik, dasar-dasar fotografi jurnalistik selama 1 tahun ya, full, terus ditutup dengan pameran sebagai hasil karya akhir gitu ya, tugas akhir. Nah dari situ pas kebetulan momentum politik nasionalnya juga lagi hype, lagi tinggi. Saya selesai 96 ya, 96 saya selesai. Reformasi waktu itu. Reformasi, terus saya magang di kantor Berita Antara.
dapat 1 tahun itu udah mau selesai, tiba-tiba Pak Harto mulai sedikit goyah dari sisi politis, terus liputan menjadi lebih banyak gitu kan secara politik, banyak unjuk rasa, banyak segala macam. Di situ saya makin tertantang, kayaknya ini udah masuk ke dunia saya nih gitu. Posisi waktu itu saya sebagai magang, stringer istilahnya, stringer di Antara. Selepas itu Pak Harto beneran lengser tahun 98 dan majalah Tempo kembali terbit. Jadi senior saya, guru saya, Oscar Motullah itu minta saya untuk bantu Tempo, bantu majalah Tempo. Karena waktu itu Tempo terbit, terus fotografer Tempo belum pada pulang ke Tempo gitu kan. Jadi butuh fotografer stringer. Nah, saya di sanalah gitu, sama beberapa senior di Tempo yang karena saya anak baru kan, jadi saya dididik sama teman-teman senior di Tempo. Ada almarhum Dono Metri, ada Bang Robin Ong, ada Pok Rini, ada apa lagi ya, Mas Dodo gitu. Pokoknya ini orang yang tadinya saya kagumi, sekarang itu menjadi orang yang paling dekat sama saya hari itu gitu kan. Jadi saya banyak belajar dengan senior-senior itu. Pak Harto lengser, terus Tempo sudah. Terus ada beberapa teman ingin ingin saya ke Panji gitu, minta ada kesempatan bekerja di Panji, saya pindah tuh ke Panji Masyarakat. Panji Masyarakat itu majalah tahun 99 ya. 99. Majalah Islam lama tuh, majalah Islam majalah Islam moderat tapi fundamental ya. Artinya sudah lama sekali itu, dari zaman pergerakan sebelum Orde Baru, malah zaman Orde Lama itu ada pendirinya itu almarhum Buya Hamka. Jadi itu tempat yang buat saya secara historis sangat sayang kalau saya nggak ikuti gitu. Jadi saya dapat kesempatan di situ, saya kerja di situ, dan saya banyak lagi belajar di situ dengan beberapa senior. Senior dari sisi sastra saya dapat dari Pak Subahasa, terus dari sisi politis saya dapat dari Mbak Uni Lubis gitu, dari frame-frame liputan gitu ya. Banyak senior-senior saya di sana. Saya selalu ada di posisi saya harus belajar gitu. Nah, tapi itu masih aktif di Tempo juga, Pak? Enggak. Jadi memang lepas terus. Terus 99 makin seru tuh liputan karena ada Semanggi 1, Semanggi 2, peristiwa politik tuh kan. Tempo bikin koran. Tempo bikin koran Tempo, terus saya ditawari untuk masuk koran Tempo tahun 2000. Nah, di Tempo enjoy karena itu daily. Kalau yang tadi kan majalah ya, jadi saya baru bisa ngeliat foto saya 1 minggu kemudian gitu. Tapi kalau harian kan, hari ini saya motret, besok udah kelihatan tuh karya-karya saya di koran gitu kan, karena koran harian. Nah, kayak gitu tuh. Hampir setiap peristiwa itu saya ada di momen-momen itu. Peristiwa politik yang hype pada saat itu saya ada di situ gitu. Termasuk ketika pemilihan presiden langsung yang dimenangkan Gus Dur waktu itu dengan Megawati ya. Pemilihan presiden langsung di gedung MPR, DPR. Saya kebetulan yang teman-teman wartawan lain nggak bisa turun karena memang ditaruh di atas. Saya nerobos bisa masuk ke ruang sidang tengah gitu. Saya punya foto ketika Gus Dur terpilih sebagai presiden secara voting. Itu cerita saya, sehingga saya akhirnya merasa memutuskan untuk ya memang udah di profesi saya. Gitu Mbak. Cerita. Dengan ini Pak ya, pertama memang suka dengan dunia. Ya, berangkat dari suka ya. Kemudian berusaha untuk mendapatkan alat-alat itu sendiri Pak ya, foto, pastel. Terus ilmunya juga saya dapat. Bapak lengkapi ya. Ya kayak gitu ceritanya. Sampai di situ udah saya seperti air mengalir aja.
liputan selalu diawali dengan belajar. Jadi dengan siapa nih? Dengan almarhum Bang Fahri Ali yang kemarin baru meninggal. Itu kan wartawan senior di Panji Masyarakat. Terus ya Bang Salim Said juga, Profesor Salim Said itu juga senior pernah jadi senior saya, dan beberapa kali saya ikuti diskusi Pak Salim Said itu juga gitu. Kemudian aktivitas yang sekarang Pak, setelah dari majalah Tempo ke Panji Masyarakat. Nah, yang paling terakhir itu saya jadi stringer di kantor berita Prancis AFP tahun 2023 ya. 2023. Waktu itu lagi musim-musimnya teroris pertama kan di tahun 2002 ya, Amrozi dan Imam Samudra tuh bom Bali. Terus periode saya di AFP itu periode ketika Indonesia banyak berita tentang terorisme. Terus terkoneksi dengan beberapa narasumber yang terlibat langsung gitu kayak gitu. Terus dari AFP tahun 2004 terakhir itu tsunami. Ya, baik. Ini Pak, pada saat Bapak pertama kali mendengar ada suatu bencana yang terjadi di Sumatera, tepatnya di Aceh, tanggal 26 Desember 2004 yaitu tsunami. Bagaimana respon Bapak pertama kali? Ya, saya pikir itu bencana biasa malah. Saya pikir biasa ya, bencana nih gitu kan, karena kan sebelumnya juga pernah ada Pangandaran, sudah ada Flores ya. Tapi kan saya tidak terlibat langsung, dan secara visual, secara informasi itu tidak masif, jadi itu yang membuat saya masih biasa gitu. Terlepas dari itu, sore malam gitu, saya dapat informasi ternyata bencananya dahsyat gitu dari media, dari TV. Waktu itu TV yang paling kencang itu kan Metro TV ya. Nah, terus Metro TV itu memberitakan bahwa ternyata gubernurnya lagi nggak di Aceh gitu kan, lagi ke Pak Presiden SBY waktu itu ke Papua kalau nggak salah. Terus acara Natal bersama masyarakat Papua gitu di 25 Desembernya itu. Nah terus saya ngebayangin nih, kalau bencananya terus ngeliat berita juga wartawan masih nyangkut di Medan nggak bisa tembus, berarti ini semua perlintasan darat nggak bisa dilalui kendaraan gitu kan. Kebetulan sebelum tsunami saya beberapa kali ke Aceh dari majalah Tempo, dari majalah Panji Masyarakat gitu ya, penugasan. Jadi lintas darat Medan Banda Aceh tuh udah apalah gitu kan. Ya, sudah terputus waktu itu. Nah waktu saya lihat di Metro TV di televisi yang live pada saat itu gitu, beberapa TV mereka belum bisa masuk ke Aceh. Malah masih nyangkut di Polonia, bandara Polonia. Wah, berarti ini serius gitu kan. Serius. Terus belum kan ada bayangan berapa yang meninggal, sebagaimana kerusakannya gitu. Malam itu ya masih biasa aja, masih nggak terlalu fokus di situlah gitu. Tanggal 27-nya baru saya shock karena ternyata semua infrastruktur rusak, dan penyebab tidak bisa berkomunikasi dengan masyarakat di sana itu karena jaringan telepon seluler hari itu hancur gitu. Terus jalan juga rusak, bandara tidak bisa dilandasi gitu, tidak bisa landing pesawat karena infrastruktur bandaranya sendiri rusak. Berarti ini serius. Belum ada tsunami tuh. 27 malam baru ada gambar visual tsunami dari sahabat kita yang di Aceh. Siapa ya namanya? Bang Husni ya, siapa yang ngerekam itu ya.
dari koresponden Metro TV itu. Nah, begitu Bapak mendapat visual gambar dari rekam itu, baru saya udah ngebayangin ini masjid raya, udah orang di atas tiang gitu kan, itu masjid raya, gimana tempat lain ini. Nah, mulai kita fokus di situ. Kebetulan di luar sisi pekerjaan saya aktif datang ke tempat-tempat diskusi kan, sebagai untuk nambah vitamin informasi gitu ya. Kebetulan saya sedang aktif di waktu itu di MTI, Masyarakat Transparansi Indonesia. Jadi selain urusan pekerjaan, saya juga pengen mendapatkan latar belakang gitu dari aktivis-aktivis. Jadi ceritanya saya belajar lah dengan aktivis-aktivis anti korupsi hari itu. Karena kan ini bayangin setelah Indonesia reformasi ya, jadi isunya kan waktu itu menolak KKN. Jadi MTI itu tempat yang paling pas buat saya menggali ilmu, mencari informasi segala macamnya yang terkait dengan isu-isu anti korupsi. Nah, terakhir saya di situ saya kenal Pak Sudirman Said. Mulai intens tuh dengan Pak Sudirman, terus beberapa kali ngerjain project sampai akhirnya saya ditugaskan, kantor lo udah nyuruh ke Aceh belum? Lu aja yang berangkat dulu deh gitu kan. Jadi saya pergilah ke Aceh. Saya pergi ke Aceh untuk satu lembaga. Ada NGO gitu, foundation, dia bikin menggalang bantuan lewat di daerah Lampu U. Di Lampu U ya. Waktu itu Bapak nganterin bantuan. Saya bukan bantuan sebagai wartawan, tapi sebagai relawan. Mewakili NGO itu. Mewakili NGO itu. Terus mendokumentasikan kegiatan NGO itu gitu. Terus saya sampailah di lapangan golf Lampu tuh. Di situ ada sekitar 2 minggu ya, karena itu daerah yang paling rusak. Terkena dampak tsunami itu. Jadi interaksi saya terhadap masyarakat itu 24 jam, terus sesekali juga masih dengar suara tembakan di gunung gitu. Jadi, masih ada itu. Jadi suasana itu sangat membekas dalam arti kata ini trigger saya gitu. Bapak memberikan bantuan melalui NGO itu di lokasi Lampu. Itu berapa lama Pak Bapak di situ? 3 minggu ya. 3 minggu. 3 minggu. Jadi selain bantu nganter makanan, terus mendistribusikan makanan, terus hari-hari mengisi waktu bersama anak-anak di sana, anak-anak korban tsunami, terus termasuk melengkapi fasilitas kebutuhan mereka ya. Kalau dibilang pendidikan sih enggak lah, tapi membuat mereka untuk supaya tidak terlalu larut dalam duka gitu, yang kemudian setelah sekian lama baru disebut trauma healing. Dulu nggak ada tuh trauma healing. Dulu adanya pendampingan aja. Istilah-istilah itu kan. Di situ terus ya termasuk masih suka ngangkut jenazah ke taman ke tempat kuburan massal. Kan ada kuburan massal di Lampu ya. Di Lambaru. Di Lampu juga ada. Di Lampu tuh kan. Lampu itulah saya aktif di kuburan ikut ngusung jenazah dan masuk ke situ. Di situ saya pulang. Selama 3 minggu itu Pak, mungkin pengalaman ini Bapak kan langsung berinteraksi dengan masyarakat juga, termasuk mengevakuasi jenazah ya Pak. Yang bisa Bapak visualisasikan dalam secara gambar atau fotonya ada Pak?
pada saat itu? Ada sih, tapi saya mesti Cuma cari 3 lagi. minggu. Ada beberapa, tapi lebih banyak kepada anak-anak karena waktu itu kita fokusnya di yang masih selamat, terutama anak-anak, perempuan dan anak gitu. Karena Trauma healing tadi Pak ya? ya yang akhirnya kita sebut trauma healing, disepakati sebagai itu kegiatan trauma healing gitu. Padahal dulu sebenarnya kami hanya ingin melakukan apa sih yang bisa dikerjain di situasi seperti itu gitu kan, nggak ada lagi. Masa cuma ngasih makan terus mereka makan terus mereka nggak punya kegiatan apa-apa. Nah itu kita modifikasi semua day by day sampai akhirnya mereka bisa senyum gitu. Melihat mereka senyum waktu itu susah Mbak, susah banget. Terlihat ya 3 minggu ya masih itu kan dalam di pantai trauma. ya, jadi kalau break dia melihat laut tuh nggak bisa senyum gitu. Dia ngeliat laut tuh ngeliat hari-hari kemarin kan. Itu yang keberadaan kami waktu itu di situ. Tapi saya kan datang sebagai relawan kemanusiaan. Jadi kalau fotografinya sendiri saya hanya mendokumentasikan apa yang kami kerjakan di sana sambil curi-curi momen untuk bikin fotografi sebagai project pribadi gitu kan. Ada ya shoot yang menarik Pak? Ya ada beberapa lah ya. Zaman itu trendingnya itu foto anak-anak dengan siluet sambil bawa makanan gitu ya. Terus foto anak-anak ada di dalam tenda gitu kan. Terus visual tatapan anak-anak yang ekspresif ya Pak ya, dengan ekspresif kedukaan. anak-anak aja sih gitu. Kayak gitu. Nah, terus habis itu saya pulang lapor sama teman-teman di MTI, terus MTI malah bilang coba slideshow dulu kata dia gitu kan. Slideshow lah kami. Menjanjikan hari untuk slideshow gitu. Jadi tidak hari itu. Dipilih-pilih berapa foto, dibikin narasi, terus kita slideshow. Janjian begitu slideshow. Ternyata hari yang ditentukan itu hari yang akhirnya baru saya sadari hari dimana itu momentum pemerintah untuk mendirikan sebuah lembaga namanya PRR. Tapi hari itu kan kita belum sebut ya. Jadi ini slideshow buat apa ya gitu kan, masih kayak gitu. Jadi saya datang itu tiba-tiba di dalam ruangan slideshow itu ada Pak Kuntoro, ada Pak Yusuf Kala, ada Pak Budiono gitu kan, terus ada Pak Arifin Paligoro, ada Bu Sri Mulyani. Ya ini yang buat slideshow kok malaikat semua gitu. Di mana Pak itu? Hah? Di mana? Di Jakarta jadi Bapak sudah kembali lagi? Udah saya pulang MTI, terus saya lapor ke teman-teman MTI kan, terutama Pak Sudirman Said. Ya udah slideshow aja gitu kan. Jadi slideshow itu di kantornya MTI, itu di markasnya MTI. Di markasnya MTI ya Pak ya, Masyarakat Transparansi Indonesia. Ya, kita sebutnya Pelum Bangkeng, daerah Pelum Bangkeng. Pelum Bangkeng. Pelum Bangkeng itu nama jalan. Nah, terus begitu slideshow, baru itu kan pemikir-pemikir ya, orang yang nggak bisa diem yang hadir tadi itu kan. Mereka dengan segala kemampuan dan sumber daya pemikiran dan macam-macam ya, yang semua itu niatnya adalah ingin menyatukan perasaan gitu. Jadi selesai slideshow itu mereka bilang bahwa kita bagian dari mereka gitu. Jadi jangan kita berpikir kita datang membantu, tapi kita datang sebagai bagian dari mereka. Karena secara fisik kita nggak merasakan, tapi secara mental kita jatuh gitu. Kita dalam kondisi terpuruk nih. Jadi Pak Kun itu terakhir saya baru sadari setelah kami sudah jalan gitu. Itu ini ya, orang yang kalau sekarang istilahnya melo ya, untuk urusan kemanusiaan itu melankolis. Mudah tersentuh ya Pak ya. Mudah tersentuh dan gampang jatuh air matanya. Untuk hal-hal yang memang dia yakini ini beneran gitu. Kadang kan ada orang yang ingin memanfaatkan itu supaya Pak Kun mau gitu. Tapi beberapa kali momen saya lihat enggak lah, ini Pak Kun memang bekerja dengan hati gitu. Nah, jadi selesai slideshow itu ada beberapa yang nangis gitu ya. Karena
mereka melihat ini harus dibantu nih beneran nih. Nah di situ terus hari itu Pak Yusuf Kala juga baru pulang sih dari Aceh. Dia sudah memutuskan untuk menentukan titik di mana-mana tempat yang bakal dijadikan kuburan massal, termasuk Lambaru itu kan Pak JK yang menentukan titiknya. Karena di perapatan Lambaru itu kan sudah jenazah itu sudah nggak bisa dikenali dan segala harus dikubur. Waktu itu Pak JK ada di sana sih sebenarnya, dan Pak JK sudah memutuskan titik di mana makam itu harus dibuat gitu. Jadi waktu saya, ini cerita balik lagi, saya di MTI itu, saya bilang itu yang terakhir saya datang ke sana, dan itu baru kemarin. Terus Pak Kun nanya, kamu kerja di mana? Saya bilang, saya di sini sebagai aktivis di MTI Pak, tapi hari-hari saya wartawan gitu. Good. Terus dia bilang, saya pengen kamu ikut saya gitu. Jadi ada permintaan secara langsung dari almarhum Pak Kuntoro kepada Bapak pada saat itu ya? Iya, tapi waktu itu kan sepintas, bukan sesuatu yang serius. Karena saya ini malaikat kan, maksudnya ini orang tinggi nih, nggak mungkin seenteng itu, pasti lewat proses lah gitu kan. Jadi saya udah ringan aja, untuk menyenangkan saya iyain aja gitu kan. Tapi kan saya masih, waktu itu ID card saya masih AFP, kantor berita Prancis. Nah, tapi saya kan masih mengantongi ID AFP ya. Tapi saya nggak bilang sama Pak Pur kalau saya di AFP, saya cuma bilang saya wartawan. Gitu. Saya bilang saya wartawan Pak gitu. Ayo kamu ikut saya gitu. Dan diskusi hari-hari itu kita penuh dengan isu tentang penanganan bencana. Terus digodok. Dan saya setiap pulang kerja sebagai wartawan, saya pasti ke situ. Setiap pulang kerja, saya pasti itu. Atau istirahat di antara tengah-tengah liputan saya mampir ke situ. Gitu. Jadi, itu tempat saya ini kan, interaksi dengan aktivis kan. Saya sih nggak punya peran apa-apa di dalam diskusi itu, tapi saya merekam pola pikir, terus mencatat semua yang menjadi perhatian orang-orang penting itu gitu kan. Walaupun tidak semua itu menjadi sumber berita, karena kan ada bagian yang memang masih dalam proses gitu kan, ada yang bagian memang udah harus dipublikasi, tapi kami tidak lihat itu gitu. Kami mengerjakan pekerjaan itu, terus disepakatilah mereka memutuskan untuk membuat lapor kepada SBY, terus diputuskan sama Presiden bahwa kita harus bikin lembaga setingkat menteri. Kita harus bikin lembaga penanggulangan bencana, karena kita nggak punya waktu itu. Gitu. Terus diusulkanlah namanya BRR sama Pak Kuntoro, Badan Rehabilitasi Rekonstruksi. Gitu. Pak Kuntoro minta catatan bahwa badan ini harus tingkat menteri, karena ini terkait dengan koordinasi dengan keputusan. Kalau itu di bawah kementerian, kita pasti lambat kerjanya. Gitu. Dan saya dan Pak Kun minta lembaga ini harus punya usia, jadi nggak boleh permanen. Jadi dibatasilah usianya 4 tahun. Gitu. Kami hanya bisa kerja, maksudnya kami akan bekerja untuk 4 tahun untuk masyarakat Aceh. Gitu. Karena 4 tahun itu sepertinya itu alasan Pak Kun untuk meminta sama Pak SBY memilih kantor pusat di tempat bencana. Bayangin kantor kementerian pusat setingkat menteri gitu ya, minta pusatnya itu di Aceh gitu. Ya, di lokasi ya. Sementara pada saat itu nggak tren. Orang pengennya semua kantor pusat dekat istana, tapi kantor pusat yang Pak Kun mau itu justru adanya di Aceh. Wah, ini seru nih, gitu kan? Udah saya di sana. Saya mulai tertarik gitu, bukan langsung masuk sih, karena proses rekrutmennya kan Pak Kun mengumpulkan banyak orang. Direkrutlah semua orang, ada profesional, ada memang
PNS yang bekerja di kementerian. Iya. Terus Pak Kun, prosesnya itu ada Pak Kun minta menteri untuk mengirimkan orang terbaiknya untuk gabung ke PRR. Semua menteri diminta tuh, ke PUPR diminta, ke Kemenhub diminta, kayak gitu. Hampir semua terlibat ya Pak ya? Hampir semua. Kemenq diminta, Kemenq aja diminta beberapa dirjen tuh, ada bea cukainya diminta, ada imigrasinya juga diminta, karena Pak Kun merancang bahwa ini pekerjaan besar, karena Pak Kun sudah mendefinisikan bencana itu adalah megatrust di abad modern. Jadi bencana terbesar di abad modern gitu. Di abad modern. Itu Pak Kun menyimpulkan cara penanganan Aceh itu harus masif. Nah, mulailah dibuat kerangka kerja, dan saya udah nggak ikutan tuh. Artinya begitu masuk kerangka kerja isinya orang pintar semua. Ya. Begitu Tapi sebelum membuat kerangka kerja Bapak kan mengawali almarhum Bapak Kuntoro ini. Tadi sempat dikatakan Bapak sempat membuat catatan-catatan dan mendokumentasikan lewat foto. Kira-kira masih ada Pak? Ada foto-fotonya ada nanti. Dan catatannya? Sebenarnya sih bukan catatan ya, lebih ke saya lebih sedang mencatat dalam bentuk foto. Oh, jadi Pak Kun ngapain, gitu, Pak Kun ngapain gitu. Jadi nanti akhirnya orang-orang pintar itu yang akan menerjemahkan foto-foto saya gitu. Sebenarnya memang fungsi saya di situ, lebih kuat di situ. Dan itu mengalir aja Mbak, bukan atas permintaan Pak Kun, gitu. Bukan inisiatifnya. Iya, inisiatif aja, karena saya juga nggak tahu apa ya yang mesti saya kerjakan gitu kan. Jadi saya masih jadi AFP itu datang ke diskusi itu. Gitu. Mulai begitu MTI dan sebagian orang-orang pinter yang sudah masuk di BRR itu mengolah menjadi bahan materi untuk dibuatkan ke pres atau keputusan presiden, sampai akhirnya keluar surat keputusan presiden bahwa presiden mendirikan lembaga itu gitu. Di situ baru saya lihat, oh ini serius gitu. Begitu serius, saya ke Pak Sudirman Said, terus Pak Sudirman Said bilang jalan, katanya lu jalan aja gitu. Yang dimaksud jalan apa nih, ya sebagai relawan lah gitu kan. Ya udah, waktu berjalan terus sampai akhirnya timingnya saya dan satu teman di MTI namanya Opik gitu diutus untuk segera berangkat ke Aceh, berkoordinasi sama teman-teman yang di Aceh. Sesama wartawan ya Pak ya? Ini udah bukan wartawan, ini udah bukan kerjaan wartawan, ini udah sebagai kerjaan relawan. Jadi kewartawanan saya itu mulai saat itu udah saya simpen. Saya lebih kepada sebagai relawan. Saya lebih kepada relawan. Jadi saya pergi ke sana itu sebagai relawan. Yang kedua, yang atas penugasan Pak Sudirman Said, ternyata penugasannya itu adalah mempersiapkan kantor untuk BRR, gitu, karena akan berkantor pusat di sana gitu. Jadi kan nggak ada gedung, nggak ada bangunan, nggak ada rumah yang utuh ya. Seandainya ada itu juga mahal gitu. Jadi dicarikanlah rumah gitu. Terus kebetulan dapat pinjaman dari rumahnya waktu itu, kalau nggak salah Bupati Aceh Besar di Gece Menara, dapat pinjaman rumah gitu. Rumahnya masih utuh gitu kan. Ya tentu listrik nggak ada gitu kan, terus maksudnya jaringan listriknya ada tapi fungsi kelistrikannya nggak ada, jadi harus cari genset, terus jaringan telepon nggak ada, terus kita masih cari sana sini gimana caranya supaya ada jaringan telepon, terus mendatangkan mesin fotokopi yang kayak gitu-gitulah, terus menyiapkan peralatan kerja mulai dari, karena ini kantor dalam bentuk rumah, jadi ya itu kan namanya kantor harus ada meja kerja gitu, harus ada ruangan kerja, ada tempat rapat apa segala macam. Nah itu saya ditugaskan untuk menyiapkan itu gitu kan.
ketemu teman lokal yang yang sudah dihubungi gitu. Jadi saya ketemu lah sana sama teman dari Unsia, itu orang hebat. Sampai sana semua diusahakan terpenuhi gitu. Itu kan baru kantor. Sementara orang-orang yang mau bekerja di sana kan harus nginep ya. Iya. Artinya harus cari rumah. Tempat tinggal ya. Tempat tinggal. Akhirnya ya udah, ada beberapa rumah di dekat Kodam tuh. Beberapa rumah yang memang secara lokasi deket-deketan, tapi kita pakai itu menjadi mes. Iya, Ada 3-4 rumah gitu ya. Salah satu rumah itu diisi oleh Pak Kuntoro. Pak Kuntoro yang terakhir itu dia memutuskan hanya istri yang ikut kan. Karena anak-anaknya masih aktif di Jakarta. Jadi menyiapkan rumah buat Pak Kuntoro, menyiapkan mes buat teman-teman. Ya kan? Dari kasur apa segala macam, terkoneksi sama Medan, apa pasar apa namanya yang di Medan tuh. Terus belanja ya kayak gitulah. Lebih sifatnya kepada memfasilitasi itu. Begitu pulang, saya pulang kan, sudah selesai semua, saya laporan udah beres Pak gitu kan. Tapi di sela-sela itu Bapak masih kalau motret sih motret selalu ya, pasti kalau setiap ada momen selalu ya, tapi pekerjaan saya sudah bukan wartawan, jadi harus dicatat bahwa ini saya datang dalam rangka persiapan orang yang akan datang dan terjun langsung ingin bantu masyarakat Aceh. Jadi masa saya masih harus berperilaku tidak respect sih. Jadi respect saya terhadap orang-orang ini tinggi sekali. Jadi saya harus menyiapkan segala kebutuhan mereka kan. Karena memang itu yang utama yang harus dikerjakan. Selesai, saya lapor pulang ke Pak Dirman, saya bilang udah beres semua gitu kan. Ya udah, lu istirahat 3 hari terus ntar berangkat lagi gitu kan. Saya berangkat lagi ke sana memastikan. Jadi ini Bapak dengan Pak Dirman ya Pak ya, segala Iya, karena MTI-nya. Iya, MTI-nya ya. Untuk BRR-nya belum ada ini, karena belum dilantik, ada pelantikan. Ini baru pra ya Pak ya. Jadi dalam rangka penyusunan. Jadi masih lama cerita kita. Iya. Bapak mungkin ada poin-poin. Terus Pak Dirman minta balik lagi, saya pergi ke Aceh. Waktu saya senggang, jadi saya motret. Saya motret lagi. Di situ saya motret semua hal. Bangunan rusak, tenda, terus masyarakat antri, terus cash forward zaman itu gitu ya. Sudah mulai terkoordinasi antara NGO asing, NGO lokal, pemerintah daerah. Koordinasinya sudah mulai kelihatan gitu kan. Terus siapa NGO bantu apa gitu. Tapi pada saat itu memang dominasi bantuan makan sama pengungsian kan. Jadi lebih banyak di situ. Jadi secara visual atraktif, saya punya fotonya semua. Terus selesai itu sampailah pada saat pelantikan BRR, saya pulang. Jadi Bapak ini di sela-sela waktu melakukan perekaman, memfoto, dan foto-foto itu digunakan sebagai dasar juga Pak ya dalam penyusunan kebijakan selanjutnya. Betul, selalu seperti itu. Iya. Jadi begitu selesai saya pulang di tanggal pelantikan BRR. Saya pulang begitu nyampe, Rif, kamu datang ikut ke istana. Nggak punya apa-apa nih ke istana, batik aja nggak punya, saya datang pakai sendal jepit kan, segala macam. Terus ya disiapin semua. Saya harus datang pakai jas, bergaya seperti orang yang biasa ke istana kan. Jadi saya cari jas, saya cari macam-macam semua. Terus saya siap tuh jam 4 sore ke istana. Terus pelantikan. Di situ saya dapat gambar momentum Pak Kuntoro menandatangani itu, terus pelantikan deputi, terus selesai itu saya berangkat lagi dong ke Aceh. Iya. Nah, 2 hari kalau nggak salah. 2 hari saya ke Aceh. Waktu Bapak berangkat itu satu pesawat dengan Pak Kuntoro? Enggak. Saya lebih dulu. Oh, duluan ya? Saya menyiapkan dulu semua. Begitu udah oke, baru Pak Kuntoro datang sama beberapa deputi, terus Pak Kuntoro saya sambut di istana. Saya sambut di bandara. Dan bandara terus Pak Kuntoro minta anterin gua ke ke kuburan massal.
karena lewat Pelambaru, jadi yang saya anterin Pelambaru. Terus gue mau sholat di Masjid Raya, saya bilang tanggung, mending kalau mau Bapak pengen sholatnya lebih khusyuk gitu biar lebih sampai doanya, bukan sebenarnya sama aja sih. Tapi saya memilih, Pak, kita kayaknya ke Masjid Ulele deh gitu. Di Ulele. Jadi saya bawalah ke Ulele gitu. Salatlah Pak Kon di Ulele. Terus dari Ulele kita bawa ke kamp pengungsi mana, Rif? Yang paling dekat? Yang paling dekat Matai. Jadi aku ke TVRI Matai gitu kan. Udah sampai sana mulai air matanya nangis-nangis tuh dia. Terasa tuh. Adalah semua foto tuh kan. Terus kemana lagi? Kalau ke apa namanya? Kalau kita dari Masjid Raya mau ke Ulele lewat sebelah laut tuh apa daerahnya namanya itu? Situ tuh banyak juga pengungsi kan. Dan itu kan dari belakang pasar Masjid Raya tuh ke arah Ulele udah nggak ada rumah tuh kan. Kita lihat lapangan semua tuh kan, udah rata semua tuh kan. Ada tenda-tenda aja di Lampulo bukan Pak ya? Lampulo ya. Iya betul. Lampulo. Astagfirullah, lupa gue. Ya Lampulo. Lampulo terus lihat pinggir-pinggir pantai yang memang udah. Dari situ Pak Kun ngebayangin ini tadinya kampung. Iya, ini kampung. Iya, kampung. Terus kapal tuh di mana yang katanya kapal listrik PLN itu. Saya tunjukin dari situ kan. Kelihatan kan itu? Iya. Ke arah Brawe ya. Kapal apung yang naik ke atas. Kan itu kalau dari pantai saya nunjukinnya tinggal ke arah Blower atau Brawe kan. Iya. Itu tuh Pak dari jauh, tapi itu berapa kilo dari segitulah itu kapalnya ada di tengah sana gitu. Dah 3 hari saya nemenin Pak Kun dan dengan segala situasinya gitu, rapat koordinasi segala macam udah selesai. Jadi Bapak sampai selalu ya mendampingi Pak Kun ya? Ya. Terus sampai situ saya pikir saya ini udah selesai. Nggak ada tugas lagi kan. Nah, karena Pak Kun sudah established, sudah mulai bekerja, terus saya pamit dong di hari ke-3 hari resmi. Pak, makasih ya udah dikasih kesempatan, saya bilang gitu ya, nyiapin ini semua. Sekarang waktunya saya pamit, saya harus pulang lagi kembali ke Jakarta untuk kerja lagi di Jakarta. Besok rencananya saya pulang. Udah dibeliin tiket tuh sama Pak Dirman. Karena kan saya bukan karyawan kan, ya, saya hanya relawan gitu. Jadi anytime saya bisa pergi kapan aja dan selesai kapan aja, yang penting tugas laporan tanggung jawabnya udah selesai. Terus Pak Gun ngomong, enak aja lu, kata dia gitu kan. Lu 4 tahun sama gue di sini. Gak jadi aku pulang. Sudah secara langsung itu Pak ya permintaan. Itu kontrak ya. Ya. Jadi Pak Gun nggak ada yang pulang. Semua orang yang terlibat dari awal harus selesai sampai akhir. Lu Rif, kata dia, kalau udah ngomong ya lu gitu. Lu Rif nggak boleh lebih dari 3 meter dari gua. Istilahnya dia sambil muka serius, tapi sih itu bercanda lah ya. Wah, gila. Ini orang aku respect sama orang ini luar biasa gitu kan. Terus dikasih kesempatan kayak gini untuk, maksudnya bukan karena dikasih kesempatan dekat, tapi dikasih kesempatan terlibat langsung untuk bantu saudara-saudara di Aceh. Luar biasa tuh. Ketika orang-orang bingung nyari mes, Pak Kun bilang, lu tidur di rumah gua. Jadi aku sama satu teman yang memang hari itu ditugaskan sebagai personal asistennya Pak Kun, tidur serumah sama Pak Kun. Jadi saya pernah tidur 24 jam bersama Pak Kun dalam kurun waktu 6 bulan lah gitu. Jadi saya benar-benar mendampingi Pak Kun kemana saya ikut. Saya mencoba merekam, memotret dan melaporkan dalam bentuk tulisan tentang apa yang Pak Kun lakukan. Misalnya Pak Kun ketemu perwakilan UN, Pak Kun ketemu
beberapa NGO, Pak Kun menyambut beberapa duta besar yang datang dan punya komitmen untuk bantu Aceh sambil bawa donasi gitu. Karena mereka semua negara-negara itu tiba-tiba datang ketemu Pak Kun. Karena lembaga ini kan bentuk kepercayaan, pengelolaan bantuan ya. Jadi begitu figur Pak Kun, mereka, saya mungkin kalau yang lain juga sama lah ya, respect. Tapi begitu Pak Kuntoro, saya pikir double respect ya lah. Artinya mulai banyak bantuan, komitmen, dalam bentuk komitmen untuk bantu Aceh. Tapi kan gini, BRR itu kan lembaga pemerintah, tingkat menteri, karena fungsinya sebagai lembaga pemerintah, karena statusnya sebagai lembaga pemerintah dan setingkat menteri, maka fungsinya adalah koordinasi. Yang utama banget itu adalah koordinasi. Implementasinya apa? Implementasinya adalah dibebankan untuk segera gitu ya, mengembalikan orang-orang dari barak ke rumah. Jadi harus yang pertama bangun rumah, yang kedua infrastruktur dulu. Yang kita sebut semua infrastruktur, tapi yang kita sebut dari infrastruktur semua itu adalah pertama tuh rumah. Dari rumah akses yang kita sebut jalan. Gitu kan. Setelah jalan terus kita sebut pendidikan, sekolah. Habis itu baru gedung-gedung pemerintah, gitu kan. Baru setelah masyarakatnya pulang ke rumah, baru pikirkan bagaimana mereka bisa hidup. Disebutlah di situ pemberdayaan ekonomi. Gitu. Jadi semua deputi itu kerjanya masif dan terstruktur. NGO yang datang juga gitu. Datang bawa, dia punya komitmen datang bawa sekian juta dolar gitu, terus nggak kita minta uangnya karena memang bukan wewenang kita, tapi dia biasanya NGO datang atau pemerintah, perwakilan pemerintah datang tuh, negara sahabat datang, pasti yang ditanya apa yang bisa kami lakukan di sini, apa yang bisa kami bantu di sini, gitu. Kami berkomitmen bantu, gitu kan. Oke, ya, dari negara misalnya saya pengen bangun sekolah, gitu kan. Karena dulu di situ ada sekolah gitu kan. Saya pengen mendirikan sekolah itu dari bantuan negara saya gitu. Sama Pak Kun bisa aja bilang gitu beberapa kali. Beberapa kesempatan ada tuh yang kayak gitu. Kamu nggak usah bangun sekolah di situ gitu. Kalau kamu mau bangun sekolah di situ, saran saya nih sebagai status koordinasi sebenarnya sih. Sekolahnya kita pindah ke sana katanya. Kalau kita mendirikan sekolah di sini, sekolah itu mungkin berdiri dan bagus, tapi nggak ada yang mau bisa sekolah di situ karena muridnya kan habis. Jadi percuma bikin sekolah di situ hari ini. Jadi kalau mau bikin sekolah di desa sana, karena di desa sana dekat dengan kamp pengungsi, terus terdiri dari beberapa desa gitu, terus mereka bisa sekolah di sana sambil menunggu. Kalau rumah yang di sini udah pada berdiri lagi, mereka menata hidup di sini, baru di situ didirikan sekolah lagi. Gitu. Jadi sudah mapan, sudah ada perumahan dan jadi intinya gitu sih, lebih kepada koordinasi itu dari sisi sekolah ya. Jadi NGO juga atau negara-negara yang bantu juga, donor-donor itu merasa bantuannya terarahkan dengan harapan bermanfaat kan gitu ya hari itu ya, hari itu nih posisinya. Tapi saya lihat juga setelah 4 tahun BRR ternyata manfaatnya banyak. Yang bikin sekolah banyak ya, diisi sama siswa-siswa, terus kegiatannya juga dimodifikasi. Terus yang jalan juga banyak, dan tahun 2018 kemarin saya ke sana jalannya masih bagus gitu, masih terawat. Terus saya lihat juga banyak lah rumah-rumah yang kan dulu kita sebagai lembaga negara, BRR itu statusnya sebagai koordinator, maka punya hak untuk menentukan kan rumah yang dibangun untuk masyarakat Aceh itu diseragamkan. Sama rumahnya tipe 21, terus nilainya nggak boleh lebih dari 80 juta. Jadi misalnya Amerika bantu, Turki bantu, ya satu rumah itu nilainya 80 juta dan tanahnya itu tipe 21. Mau yang dulu rumahnya luas, tanahnya sekian ratus meter, tapi tetap yang dibangun itu standarnya rumah itu gitu. Itu kan keren, artinya sudah tahu Pak Kun ini akan mengurangi dampak kecemburuan kan. Jadi semua masyarakat
seragam untuk punya rumah. Tapi waktu 2018 saya ke sana sama Pak Kun ya, sama Ibu. Pak Kun tiba-tiba, Rif, kita ke Aceh lagi yuk gitu. Terus saya diajak tuh. Terus kita keliling ke tempat lama-lama itu kan. Wow, ternyata sudah banyak yang berubah gitu. Sudah dialih. Dulu kan kita Masih suka juga. bercanda tuh kalau ngebangun rumah tuh kan. Rumah tanah 200 meter atau 300 meter itu begitu didirikan kan sebelum, ingat nggak ada proses ketika dari kamp pengungsi, dari barak, terus masyarakat dikasih rumah panggung 3 meter dari besi, kerangka baja sama dinding kayu, rumah panggung untuk didirikan di tanahnya gitu kan. Nah ini kan waktu itu ukuran 3 meter kali 3 meter tuh, seperti keluarga ngumpul lah gitu ya, daripada di barak gitu kan. Dan itu di tanahnya mereka sendiri gitu, jadi mereka punya kesempatan ngerapiin lahannya sambil nunggu kalau ada bantuan cepat berdiri rumahnya yang kayak gitu kan. Dan selama dia tinggal di situ kan negara juga dalam hal ini pemberdayaan ekonomi, dari sisi pemberdayaan ekonomi itu dibikinin program kan namanya cash forward. Kalau kamu bekerja membersihkan lahanmu, kita bayar untuk biaya hidupnya gitu 150.000 sehari per kakak gitu kan. Jadi itu efektif tuh, mereka pulang ke tanahnya, lahannya dirapihin, kita begitu dilihat ternyata oke, udah siap dibangun, baru NGO diarahkan ke sana, silahkan bangun gitu. Tahu warungnya rumah itu yang tadi bahan stainless dan kayu sekarang dijadikan warung karena rumahnya udah rapi. Terus udah maju karena dulu yang rumah tipe 21 dikembangkan gitu menjadi rumah seperti mungkin seperti zaman sebelum tsunami-nya gitu. Warung itu dipakai usaha, itu keren banget. Sekarang jadi banyak warung dari itu kan. Di sisi lain pemberdayaan ekonomi. Itu artinya tumbuh, masyarakatnya tumbuh secara ekonomi. Saya ngeliat sih dari sisi itu ya. Ada juga sih yang orang-orang Jakarta tertarik dengan itu, dibayar, atau ada yang nggak butuh itu, terus ada orang pengen punya, begitu rumahnya jadi itu nggak berfungsi gitu kan. Terus ada yang tawar, boleh dong saya bayar gitu. Ada juga tuh yang hunting itu sengaja karena memang materialnya bagus, anti karat, kayunya anti rayap. Terus beberapa dibawa ke Sabang, terus jadi cottage. Jadi kalau ke Iboy, masih suka lihat bangunan itu dari rumah. Itu peruntukan sebenarnya untuk itu tadinya di sana dibawa gitu untuk tempat itu. Artinya kan itu bermanfaat lah ya buat masyarakat hari itu. Sementara masyarakat kan tumbuh jalan terus. Rumahnya yang tadi tipe 21 kita tanya tuh dulu tuh sempat, ini mau dibangun di depan tanah atau di belakang? Saya minta di depan Pak, ada juga yang minta di belakang karena ini rumah tumbuh kan tipe 21 tuh satu saat dibangun lagi jadi kamar gitu. Udah tuh tahun 2018 saya ke sana, Pak Kun melihat semua berubah. Terutama ketika kita menuju pelabuhan Long Raya. Pelabuhan apa namanya? Long Raya ya, yang Malahayati. Pelabuhan Malahayati. Itu kan sepanjang jalan tuh kan dulu habis kan. Tapi begitu lewat situ, wih, ini udah tumbuh semua. Sempat mampir Pak Kun, tapi kan orang udah nggak kenal Pak Kun. Artinya bukan untuk mencari gue pengen dikenal gitu. Tapi Pak Kun datang ke tempat yang dulu nothing, terus tiba-tiba menjadi something, terus di situ nangis. Itu sih tentang ini langsung tentang Pak Kun. Jadi itu yang saya ketahui tentang BRR. Mungkin ini Pak, ada tidak masa-masa Pak Kun sulit menentukan suatu keputusan, misalnya dari ini kan dalam mengkoordinasikan semua masalah ini, ada tidak masa-masa hal apa? Kalau dibikin drama ada ya, tapi saya tidak melihat seperti itu. Masalah apa Pak mungkin yang sulit gitu? Nggak ada yang sulit kalau buat Pak Kun, menurut saya. Karena saya ngelihat langsung semua nggak ada yang sulit. Karena pertama secara pendidikan
Maksudnya ini masalah apa Pak? Tadi kan rumah, jalan. Iya, saya mau cerita nih. Secara pendidikan Pak Kun itu tesis untuk PhD-nya sampai profesornya itu adalah kebijakan, keputusan dan kebijakan. Jadi dia memang jagoan soal itu. Gitu. Jadi dia nggak pernah merasa ada masalah. Hampir tidak ada masalah yang berarti sepengetahuan saya. Termasuk yang paling krusial misalnya gimana sih pengelolaan APBN dan dana bantuan donor ini cara melaporkan dalam bentuk transparan, gitu kan? Karena kan yang APBN mana, yang donor mana, dan ini kan harus dikembalikan ke Kementerian Keuangan dan lapor sebagai pembenaran. Kan jalan itu jadi aset negara yang dibantu kan, dan itu kan harus dikembalikan ke negara. Kita sudah bangun 240 km lebih jalan oleh Amerika, kita sudah bangun sekian ratus kilometer oleh Jepang gitu kan. Yang Saya sudah bangun sekian, maksudnya saya sudah membangun sekian sekolah dari Australia, dari Kanada, dari mana-mana gitu kan, dari Malaysia, dari Singapura, dari Turki gitu. Udah tuh, ini kan bangunan aset. Karena mereka datang ingin bantu Indonesia, maka itu aset pemerintah Indonesia gitu kan. Dan ini kan harus diserahkan kepada negara. Sebentar lagi BRR-nya mau almarhum gitu. Jadi mesti disetting gimana caranya ini menjadi sesuatu yang bisa diterima. Belum pernah punya pengalaman Indonesia, nggak punya pengalaman. Dan BRR itu segala sesuatunya adalah laboratorium. Laboratorium bagaimana mengelola lembaga, bagaimana mengelola keputusan, bagaimana mengelola koordinasi, bagaimana mengelola jaga hubungan, terus menggalang donor. Itu semua kita nggak pernah punya pengalaman. Karena Aceh itulah negara kita punya itu, pengalaman itu. Dan kami mencoba itu direkam dalam bentuk buku. Karena cuma itu yang kami bisa kan. Jadi sejarahnya ya kalau mau lihat sejarahnya ya itu. Jadi itu BRR itu laboratorium, Mbak. Laboratorium mata pemerintah Indonesia di dunia gitu. Bagaimana mengelola bantuan dari perorangan, dari lembaga, dari negara. Kan beda-beda nih, dari perusahaan kan ada juga kan? Sama dari APBN gitu kan. Dan statusnya BRR itu bukan tukang ngumpulin duit. Nggak ada duit sepeserpun yang datang ke BRR itu udah cuma lu kesini ngapain gitu kan. Istilahnya gitu. Saya mau bantu Pak gitu kan, misalnya gitu kan. Oke, mau bantu apa? Bawa dana lu berapa? Terus program lu apa datang ke sini? Pertama pasti tanya program. Program lu apa? Gua mau bikin pasar ikan gitu misalnya. Oke, pasar ikan. Ada 3 titik pasar ikan di Banda Aceh, gitu kan? Bulele, terus yang tadi tuh? Lampulo, sama yang di dekat makam Sakuala sana, ya kan? Itu kan besar-besar tuh, tempat parkir kapal segala macam. Terus udah mendirikan pasar ikan di sana. Terus daripada mendirikan pasar ikan, dia sekalian ngajarin masyarakat nelayan gitu kan, bagaimana mengelola tangkapan ikan, bagaimana bertransaksi yang lebih bermartabat, bukan berarti kemarin nggak bermartabat, maksudnya lebih modern gitu ya. Misalnya ada pabrik es di sekitar situ yang supaya ikannya tetap awet gitu. Terus bagaimana mengelola ikan pasca tangkapan ya kayak gitu. Terus mulai itu tumbuh tuh, ada aja NGO yang datang gitu, bawa uang tapi dalam bentuk program gitu ya, pembinaan kan nggak semuanya dalam bentuk fisik. Datang programnya pembinaan, datang programnya pemberdayaan gitu. Gimana fisiknya, menilainya gimana, kan nggak ada, nggak bisa dinilai itu secara barang kan, tapi jasa, karena tapi kan baru bisa nikmati itu ya setelah 10 tahun kemudian. Yang kemarin belajar kan akan secara alam akan proses kan. Oh ternyata tumbuh. Jadi
waktu Pak Kun 2018 datang ke beberapa tempat itu, bangunannya bermanfaat, artinya di situ ada keramaian, tetap ada keramaian, bahkan mungkin menurut Pak Kun, dalam mata Pak Kun itu lebih ramai dari sebelumnya gitu. Artinya perekonomian tumbuh, apa yang dilatih dulu, yang tadi program nggak kelihatan, program ada hasilnya. Ada hasil kan baru bisa bentuk pertanggung jawaban kan yang model kayak gitu. Kalau fisik sih selama barangnya kelihatan ada dan bisa dihitung gitu. Nah, itu bisa, tapi kalau program kan cash forward, gimana cash forward? Jalani program cash forward. Orang dibayar untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya sendiri, terus kita bayar gitu untuk sebagai jaduk. Kalau zaman dulu Kemensos namanya jaduk, jatah hidup gitu. Tapi kita kan enggak. Kita menyebutnya bukan jatah hidup. Kalau jatah hidup kan kayaknya lu bengong-bengong aja terima duit gitu kan. Tapi kita berdayakan tuh, namanya cash forward. Lu bisa dapat uang cash kalau lu bekerja. Nah, pekerjaannya itu apa? Pekerjaannya itu ngerapihin lahan tanahnya sendiri. Itu. Terus buang beberapa puing, dikumpulkan jadi satu apa. Pokoknya mereka bekerja lah. Dari situ mereka dapat uang gitu. Kalau jaduk kan kayaknya kita bengong-bengong di pengungsian, terus dapat makan, udah gitu kan, habis minta, kan itu nggak mendidik ya. Dengan cash forward hidup. Jadi secara pertanggungjawaban yang sifatnya tidak langsung, kalau misalnya pengadaan itu selesai sudah bisa dipertanggungjawabkan, tapi ini sampai Bapak lihat sampai di 2018 baru bisa terlihat gitu Pak. Iya, jadi kalau kita melihat pasar Lampulo sama pasar yang di Makam Sahwala itu kan hidup. Hasil tangkapannya juga nggak, kalau hasil tangkapannya ya laut dan Tuhan lah ya yang menyediakan, tapi artinya masyarakatnya hidup bergairah kembali gitu kan. Dari keterpurukan kan dulu nggak ada, setelah tsunami nelayan nggak ada yang berani ke laut. Panglima laut jangan memberi perintah nggak usah ke laut gitu kan. Terus masyarakat Aceh nggak ada yang mau makan ikan kan. Karena masih khawatir itu ya. Tapi kan itu akhirnya berubah dan kembali normal. Itu kan ada prosesnya itu ya macam-macam. Yang tadi ada trauma healing, ada pemberdayaan ekonomi gitu kan. Cuma kalau kemarin kita terakhir ngelihat sejumlah nelayan mengubur ikan hasil tangkapan karena nggak laku dijual. Lebih kemarin itu. Itu karena memang over tangkapan kan. Kalau saya lihat beritanya itu over tangkapan. Ini Pak, tadi Bapak sempat bagaimana men-setting suatu pertanggungjawaban yang dananya dari PBE dan APBD. Kita kan itu suatu yang di dalam BRR tuh semua harus bekerja sesuai dengan skopnya ya. Jadi ada yang memang divisi yang ngurusin tentang itu, tentang bantuan, tentang menggalang, terus yang mengumpulkan dalam bentuk program. Ada run database namanya, tim run database. Terus ada program yang setelah jadi ini aset negara, ini aset Pemda, ini punya masyarakat, itu ada di programnya Mas Tommy itu apa namanya itu, kayak gitu ya. Terus misalnya ada yang menjaga hubungan dengan negara-negara lain yang terus selalu menjalin, karena mereka udah bantu kan, kita nggak bisa lepas tangan aja kan, harus terjaga tuh kan hubungan gitu. Terus Pak Kun sendiri secara pribadi dan secara profesional selalu ditugaskan oleh Presiden waktu itu untuk mewakili Indonesia berbicara di tempat-tempat penting ketika diskusi-diskusi internasional terkait penanganan bencana. Jadi kalau kita hari ini melihat ada penanganan pasca bencana, gitu ya, kan dulu kita nggak pernah punya. Tapi begitu ada BRR, itu kita menjadi punya. Nah itu aset yang terus akhirnya implementasinya banyak diserap oleh beberapa lembaga, salah satunya BNPB. Gitu. Jadi BNPB itu lembaga permanen penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana itu bukan menghindari bencana, ya kan? Tapi penanggulangan bencana itu ketika terjadi bencana bagaimana sih menyelesaikannya gitu. Nah itu BNPB kan.
yang terimplementasi di tiap daerah namanya BPBD. Jadi actionnya itu setelah bencana terjadi. Nah, ketika bencananya kira-kira akan terjadi, selain bencana gempa bumi ya, misalnya tanah longsor, gunung meletus, bagaimana mengevakuasi gitu kan. Sekarang ini kan itu masif. Ya. Karena kan kita terancam. Tapi saya pikir itu semua laboratoriumnya di Aceh. Ya. Dulu kita nggak punya pikiran supaya punya tempat apa lembaga kita. Begitu diceritain dan begitu hasil penelitian, kita dikaruniai oleh Allah sebagai negara yang ada di situasi ring of fire gitu. Jadi ya, itu kan hikmah. Betul. Hikmah tsunami loh. Betul. Kalau nggak tsunami tidak terjadi hari itu, kita mungkin masih santai-santai. Iya. Dan kita tidak pernah punya tidak fokus terhadap urusan itu gitu. Tidak terlalu fokus. Tapi begitu melihat tsunami Aceh dan kemungkinan akan terjadi, mitigasi ya. Ya, mitigasinya jadi lebih terkoordinasi kan waktu kita nanganin Aceh 2006 Jogja kan? Iya, Jogja juga. Itu tinggal copy paste. Iya. Penanganannya copy paste tapi versi Pemda misalnya. Ini kan nanti ada itu kan ada di kebijakan politik. Iya. Ini bencana level Pemda atau level nasional gitu kan. Iya. Kalau level Pemda maupun level nasional tapi step-stepnya. Itu step-stepnya yang kita punya di BRR. Dulu ya. Iya. Tapi kan karena pengetahuan selalu berkembang, jadi ada aja tambahannya karena bencana tidak selalu gempa, tanah longsor segala macam. Tapi kan intinya menyelamatkan manusia. Iya. Ya. Kalau soal apa yang akan dibangun yaitu seberapa banyak penggalang uang yang ada kan. Tapi bagaimana menyelamatkan manusia, bagaimana yang disebut menyelamatkan itu bukan mengangkut dia dari lumpur ya, tapi meyakinkan dia bahwa kamu hidup di tempat ini, jadi kamu harus terbiasa. Yeah. Karena terbiasa, kamu harus lihat sekitar, aware terhadap situasi gitu. Nah, ini ada di trauma healing. Yeah. Sekarang orang-orang kita keren kalau misalnya, bukan keren sih, tapi artinya sudah terbiasa begitu ada bencana, yang pertama dilihat apa? Sosial media. Yeah. Kalau ada gempa, pasti yang di-share adalah BMKG, ya kan? Kalau misalnya itu gempa, tapi kalau misalnya gunung meletus pasti BVMBG gitu. Ini lembaga-lembaga ini koordinasi sama BRR dulu. Mereka menjadi seperti ini karena triggernya adalah BRR. Ya. Mereka datang ke BRR, BMKG, terus bagaimana menyelamatkan aset pencatatan bencana yang ada di Matai itu punyanya BMKG itu kan. Ya. Terus mengelola itu menjadi sumber daya informasi. Ya, akhirnya karena memang tingkat penyadaran kita tumbuh setelah Aceh terhadap bencana ya. Tingkat kesadaran, tingkat kepedulian, bayangin begitu ada bencana, penggalangan dana pasti luar biasa. Ya, semua tuh belajar dari semua yang kita kerjakan di Aceh. Sebenarnya sih itu menyenangkan dan membuat kita bersatulah. Mungkin kita kembali lagi Pak masa ketika Bapak pertama kali melihat ini para korban yang di pelataran TVRI itu, kan ini tidak ada komunikasi begitu ya Pak ya. Ini bagaimana cerita? Oh ini manusianya nih Pak, kembali lagi ini kan kita masih. Ya, jadi Pak Kun, saya cerita penggalan peristiwa aja ya. Matai kan ini, kamp pengungsi Matai, ya, barak pengungsi Matai. Jadi kita datang ke Matai itu di hari pertama itu yang tadi saya bilang. Terus aku itu kan nggak bisa, stylenya dia kebetulan bukan style pejabat ya, nggak bisa selesai di atas mobil. Jadi dia turun dari mobil tanpa wartawan nih Mbak, nggak ada wartawan. Jadi masuk ke tenda, tanya punya apa, bagaimana malam, bagaimana makan, ya gitu. Bagaimana merawat anak-anak karena masih bayi gitu kan.
Terus ya mereka cerita untuk tempat tidur sudah dapat, untuk makan kami dapat pagi gitu kan, makan pagi. Terus nanti ada bantuan ini, kami tinggal tunggu yang kayak gitu-gitu deh. Dan itu terekam sama Pak Kun. Dalam arti kata itu setiap kunjungan itu selalu menjadi patokan dia untuk mengambil keputusan. Dalam dialog dengan masyarakat tuh Iya. ada Pak dokumentasi. Justru dari situ. Iya. Pak Kun itu bukan sedikit lah, bukan tidak menghargai apa yang diberikan oleh Pemda, bukan. Tapi karena dia yang di lapangan, dia tahu betul apa yang harus dia lakukan. Gitu. Itu beliau luar biasa tuh. Beliau bisa bicara dengan kepala dinas bahwa kamu salah. Masyarakat nggak butuh itu. Masyarakat butuhnya ini. Gitu. Coba kamu pelajari. Gitu. Bukan menyalahkan untuk mendowngrade kan ya, bukan. Tapi kalau kita kenal istilah bottom up gitu, itu dulu sering dipakai sama Pak Kun. Keputusan itu bottom up. Kita lihat dari bawah masalahnya apa, baru diangkat ke atas sehingga menjadi keputusan gitu. Aku selalu bilang seperti itu. Bottom up, terus ada bottleneck gitu ya. Bahwa menyaring informasi yang penting pasti akan jatuh, akan kita tampung, ya enggak? Penting pasti akan bubar gitu. Nah, Pak Kun tahu mana yang penting, mana yang enggak. Gitu. Kayak misalnya, kenapa sih waktu tsunami itu Pak Kun tidak terlalu fokus kepada petani peternakan gitu ya? Ya enggak lah. Hari itu bukan itu kebutuhannya, tapi bukan berarti nggak peduli. Iya. Ada yang lebih prioritas ya. Ada yang prioritas. Pertama, tanahnya nggak mungkin buru-buru ditanam karena masih rasa asin. Iya. Air lautnya masih ada di sawah kan itu. Iya. Jadi nggak bisa tuh segera diolah gitu kan. Biarin aja dulu itu gitu. Terus ngapain petaninya? Petaninya dikasih kegiatan lain. Ya? Iya. Kalau hari itu, karena kita cuma punya 4 tahun nih. 4 tahun itu tanah sawah belum tentu bisa dipakai lagi gitu. Tapi kalau kita ada teknologi bisa cepat itu. Nah, Jepang datang lewat JICA, lewat segala macam, terus bantuan bagaimana mengolah. Itu kan semua bantuan tanpa kelihatan fisik, Pak. Iya. Tapi begitu sawahnya udah siap, petaninya kembali ke sawah dan panennya sudah bisa dirasakan, artinya kan bantuan yang tadi dalam bentuk program jalan ya. Iya. Oh, itu sawahnya ada lagi, oh itu udah panen gitu. Iya. Tadi Bapak sempat katakan run database, ini kami sedang berkaitan dengan formasi run database, mungkin bisa ada infonya Pak? Saya nggak terlalu banyak, nggak punya kompeten juga sih sebenarnya. Jadi run database ini adalah pusat informasi, pusat dokumentasi program, terus program koordinasi, terus capaian dalam bentuk angka ya, itu semua ada di run database itu. Saya nggak terlalu mendalami, tapi saya tahu bahwa itu penting, termasuk itu berujung kepada pengelolaan aset manajemen. Gitu. Ujungnya semua tuh kan yang saya bilang tadi, aset manajemen. Ya. Misalnya dulu waktu bencana itu mobil-mobil Jeep gede-gede bagus-bagus itu kemana sekarang gitu? Pertanyaan klasik kan. Dia datang ke Aceh itu tanpa pajak, bebas pajak, dibebaskan. Gitu. Terus kalau sekarang mau diambil, dimiliki, ya kamu bayar pajaknya ketika dia masuk, dan itu nilainya bisa 4 kali lipat harga mobilnya gitu. Akhirnya nggak ada yang berani ngambil kan? Dan nggak bisa difungsikan. Jadi direekspor lagi. Bukan dihilangkan di korupsi, bukan, tapi karena memang dulu datang sebagai barang bantuan. Iya, sifatnya darurat ya. Jadi dia datang tanpa pajak. Jadi kalau mau dimiliki ya harus bayar pajak. Misalnya Pemda minta itu buat kami aja gitu, ya nggak apa-apa, tapi bayar pajaknya sekian gitu kan. Pemda disuruh bayar pajak sekian, itu kan bukan cuma bayar pajak, dia berpikir bagaimana merawat, itu kan barang impor semua gitu kan.
jeep setir kanan gitu, jeep setir kiri, semua itu ngeri kan. Nah, ada tuh yang kayak gitu kan, dikembalikan lagi, reekspor, dibantu kemana lagi gitu sama lembaga-lembaganya. Terus tenda-tenda yang dulu kemana gitu kan, ya tenda secara usia habis kayak gitu Mbak. Ini Pak, Bapak ini secara tidak langsung sebenarnya kan terlibat dalam dunia ke jurnalistik ya Pak ya. Karena di sela-sela melakukan dokumentasi foto. Menurut Bapak bagaimana sistem Jadi gini, kehumasannya itu keunikannya BRR. Ini terakhir yang mudah-mudahan ya. Nah, ini penutup. BRR itu lahir dan matinya sudah tercatat dalam Kepres. Jadi lu lahir dan mati sudah dihitung gitu. Jadi cepetan kerja, cepetan selesai, biar nanti dikubur dengan baik gitu. Kuburannya itu bisa jadi nisan yang akan dikenang atau nisan yang tanpa nama karena malas orang kenang gitu kan. Ya kita pengen dikubur dengan nisan yang dikenang orang. Jadi belum pernah ada lembaga selevel BRR tadi dengan cara kerja yang unik tadi. Terus diisi oleh orang-orang unik. Sejujurnya BRR itu isinya orang-orang unik. Kenapa unik? Orang yang tadinya kerja di tengah kemapanan, dalam situasi mapan, established, dalam kondisi nyaman, tiba-tiba dia mau kerja di tempat yang kayak gitu. Mulai dari nol itu. Ya ada orang bule, ada orang Jawa, ada orang Ambon, ada orang mana yang nggak punya hubungan sama Aceh. Tapi dia ada di situ. Dia meninggalkan pekerjaannya yang dulu gajinya gede gitu. Pindah ke situ. Banyak itu Mbak, banyak banget. Jadi Pak Kun itu unik waktu ngerekrut. Saya menyaksikan sendiri tuh. Karena Pak Kun cerita. Gue habis mencat orang itu. Kenapa Pak? Dia pintar, lulusan luar negeri. Tapi begitu gue wawancara, dia nanya dia mau digaji berapa. Terus gue bilang, lu lipat aja lagi lamarannya, lu pulang. Jadi nggak diterima sama Pak Kun. Pak Kun nggak mau orang datang mencari duit. Jadi Pak Kun itu selalu wawancara, oke, lu lulusan ini, terus apa yang bisa lu bantu buat kita. Jadi orang datang ngelamar, datang sekali ditantang untuk membuat program gitu Mbak. Jadi bukan ngelamar biasa tuh kalau di BRR tuh. Saya ngeliat itu, menyaksikan itu. Jadi Pak Kun itu nggak punya kesempatan mendidik orang kan. Jadi gue mau datang orang yang matang. Lu datang, lu lulusan apa? Lulusan manajemen. Oke, apa yang bisa lu lakukan buat lembaga ini? Gitu. Jadi rekrutnya caranya gitu. Bukan tolong bantu kami ya, enggak. Karena orang yang datang ke Aceh, asumsi Pak Kun adalah orang yang datang dengan mental yang udah siap merasakan susahnya Aceh. Gitu. Biasanya yang diterima yang kayak gitu. Dan itu terbukti. Nggak ada orang, kan kalau dilihat sampai hari ini nggak ada orang BRR yang secara negatif gitu ya. KPK misalnya berurusan sama apa gitu. Secara lembaga ya. Saya nggak pernah ya. Kalau kasus-kasus mungkin ada, tapi dari level pengadaan barang dan jasa subkon mana gitu ya, apa penggelapan dana di daerah mana gitu, tapi kan bukan BRR-nya gitu. Pihak ketiga biasanya. Tapi kalau di BRR sampai hari ini saya nggak ngeliat itu. Bahkan senior-senior saya sampai hari ini eksistensinya terjaga dan makin internasional. Misalnya sebut aja Kepala Aceh Nias yang di Nias, Pak William Sabandar. Ya kan? Jadi di rute MRT, terus sekarang jadi dipercaya untuk ngurusin transportasi modern di IKN gitu kan. Ini luar biasa nih. Terus kita ngeliat yang ASN sampai hari ini ada yang jadi deputi menteri, ada sekjen Kementerian Perhubungan, ya. Terus ada Mas Bima dulu di deputi kelembagaan, terus terakhir pensiun kemarin sebagai kepala BKN gitu. Terus ya ke Pak Sudirman Said misalnya gitu ya, bisa jadi menteri SDM kayak gitu. Artinya orang-orang ini orang-orang yang memang
terukur dari awal. Ya, mungkin Bapak bisa tambahkan sedikit informasi tentang Masyarakat Transparansi Indonesia, kan Bapak hadir di sana sebagai perwakilan MTI. MTI itu kumpulan orang sih Iya. sebenarnya yang peduli sama, waktu itu ini balik lagi nih, ini tahun 99. Iya, ya, kehadirannya sampai sekarang masih ada. Habis reformasi, sekarang udah nggak ada. Maksudnya Orang-orangnya ini ya, masih, iya. orang-orangnya masih dengan kegiatan lain, Iya. tapi nggak terlepas dari urusan soal idealisme untuk Indonesia tuh mau dibikin seperti apa sih, Iya. martabat bangsa sih. Orang-orangnya banyak yang seperti itu, menjaga martabat bangsa gitu ya, gayanya seperti itu. Tapi MTI itu terakhir yang membidani lahirnya KPK. Jadi KPK tuh bentuknya dari mana sih? Kan itu zaman Megawati ya, zaman Megawati di presiden. Jadi kita, maksudnya orang MTI, membedah gimana caranya negara ini punya lembaga anti korupsi gitu. Iya. Jadi sama dengan dulu gimana caranya lembaga ini punya BRR. Gitu. Iya. Jadi dibikin, dirancang, terus dicoba di daerah, dia uji coba, jadilah gitu. Draft, terus draftnya diajukan, terus disetujui, oke, jadilah lembaga namanya KPK. Gitu. Jadi KPK itu lahir dari orang-orang yang ada terlibat di dalamnya, itu sebagian adalah masyarakat. Orang dulu yang terlibat dalam MTI. Terus misalnya BRN juga kan kayak gitu. Iya. Isinya orang-orang apa sih? Orang-orang yang ingin datang untuk benar-benar bantu Aceh ya. Iya. Merasakan apa yang dirasakan Aceh gitu. Karena maaf aja, Aceh itu kan jauh dari pantauan Jakarta gitu kan. Jadi karena jauh bisa jadi apapun bisa terjadi di sana gitu kan. Dan tidak terpantau khawatirnya. Gitu. Iya. Jadi makanya kita memilih kantornya di Aceh aja. Gitu. MOU Helsinki, terus keterlibatan GAM di dalam BRR, itu udah diperhitungkan sama Pak Kuntoro, walaupun pada saat itu belum damai. Karena asumsi Pak Kuntoro, begitu ada bencana dalam situasi konflik apapun, Afghanistan misalnya, itu para militer turun, berhenti perang. Itu menurut Pak Kun. Jadi begitu Aceh bencana dan dahsyat luar biasa, ini pasti damai. Itu sebelum ada MOU tuh. Ini pasti damai. Tapi damainya kapan nggak tahu. Ini mudah-mudahan segera. Gitulah. Sudah seperti sudah ada analisa sebelumnya. Iya, Pak Kun sudah punya pikiran. Hal seperti itu. Bang Arif, jadi di buku BR itu kan foto itu menjadi kekuatan ya. Foto itu menjadi kekuatan. Itu kan foto Bang Arif gitu ya. Iya. Nah itu gimana ceritanya itu? Oh ya itu. Jadi gini, tugas saya pribadi di Aceh, Pak Kun membebaskan saya untuk merekam semua apapun gitu. Apapun yang terjadi di Aceh. Asumsinya adalah yang saya lihat itu mewakili jutaan mata yang tidak sempat melihat pada hari itu. Gitu. Jadi rekam aja, foto aja, cekret. Apapun, create your passion gitu ya, tentang fotografi di Aceh. Jadi saya motret tanpa ada Pak Kun. Saya sering, Pak Kun, ini udah kita kerja masing-masing ya, Pak Kun urusannya, saya minta izin kemana gitu. Saya tuh sampai terakhir itu punya program 3 yang paling penting dan saya suka banget gitu karena ditantang sama Pak Kun. Dulu kan nggak ada drone, jadi saya harus punya foto udara. Gimana caranya, gitu kan? Jadi saya difasilitasi sama Susi Air untuk memakai kapalnya, pesawatnya keliling Aceh, dan itu terjadwal setengah tahun sekali untuk terbang di lokasi yang sama. Jadi saya motret di sini, terus gitu ya. Besoknya lagi 6 bulan lagi saya motret lagi di sini, motret sini. Dan perubahannya itu kelihatan kan. Kalau sekarang kita tinggal terbangin drone. Mau terbang kapan? Saya dulu pakai drone juga. Tapi drone-nya pakai fixed wing kan, belum ada yang sekarang.
Jadi kapal dikasih kamera, kapal remote, dia terbang, di lampu nih. Begitu mau manuver, ketiup anginnya kenceng banget jatuh ke laut dan gue nggak ganti itu. Nah, rekaman itu di mana, Bang? Yang mana? Perkembangan dari setiap Karena itu yang dicari sekarang itu. Yang apa tuh? Rekaman yang tiap tahun. Itu before after ada kok Bang. Saya bikin itu. Di buku ada sebagian. Ini rekaman aslinya? Karena bukan video ya, Heeh. foto ada. Foto aslinya di mana? Ada di saya. Itu. Karena itu kita akhir-akhir ini kita cari. Ya, ada di saya, ingatin aja gitu. Jadi Susi Air itu meminjamkan pesawat untuk BRR. Ya. Dia terbang, Susi Air hebat banget itu Bu Susi itu. Saya 3 kali terbang. Jadi akhirnya sampai saya putuskan udah selesai ini, udah terlihat perubahannya. Karena kan dulu kan tahun 2006 BRR apa itu? Nggak bangun apa-apa gitu kan ya. Karena nggak bangun apa-apa Bukti ini perkembangan makanya itu kita dari terbangkan. dokumentasi yang Bapak rekam. Begitu terbang tuh terlihat, rumah udah ada rumahnya. Jadi orang-orang yang ngomong miring tadi udah selesai tuh di warung kopi, begitu diceritain, mau diliatin visualnya, udah ada. Dan itu terjadwal loh. Dan Susi Air ngasih kwitansi, terus kwitansinya itu 0 rupiah, terus kan 0 rupiah angka ya, terus terbilang itu karena BRR punya komitmen 0 pohon untuk pembangunan Aceh. Jadi BRR memang punya komitmen nggak nebang pohon untuk Aceh. Coba kalau misalnya Pak Kun punya regulasi biar cepat, kita pakai kayu lokal, habis itu hutan. Tapi Pak Kun nggak mau itu. Dan hutannya sampai sekarang, sampai kami pergi, terselamat, nggak ada satu pohon pun. Dari kebijakan yang dipakai sama BRR untuk nebang pohon. Lucu loh, besar ya benar dulu tahu. Nah, itu terus saya punya apa namanya? Itu tadi kan yang terbang, terus saya punya yang darat. Jadi saya di 2007, artinya setelah yang penanganan daruratnya udah selesai, tinggal penanganan masyarakatnya tuh 2007 udah pada di rumah tuh kan. Terus saya punya program, saya minta sama Pak Kun, terus disetujui. Jadi saya pergi ke waktu itu 26 kabupaten. 23 kabupaten. Saya datang tuh. Tiap 6 bulan juga. Jadi pengen tahu, karena programnya kan begitu 2007 kita udah menyasar ke tengah nih, karena tengah cemburu kan, semua dibantu yang lain gitu kan. Yang tengah Aceh yang nggak kena bencana minta bantuan juga kan. Kita kasih program. Ada jalan juga, ada macam-macam lah gitu. Ada pemberdayaan ekonomi. Nah itu saya motret kemana-mana sampai ke Subulus Salam, sampai ke tengah gitu. Padahal itu bukan daerah bencana kan, tapi kita sampai tuh ke Singkil, kalau Singkil memang daerah bencana. Sampai semua, dan itu menjadi laporan pertanggungjawaban setiap buku yang kita bikin. Jadi foto daratnya. Jadi kalau ditanya modelnya apa sih laporan BRR terhadap pengelolaan APBN dan bantuan pemisahannya di mana? Ya ada di buku itu. Karena kami tiap 6 bulan sekali bikin buku. Yang ini belum pernah dilakukan oleh lembaga manapun. Untuk pertanggungjawaban ini ya? Ya, dalam bentuk buku, bukunya itu ada teks, angka, dan foto. Foto itu yang diutamakan, karena dengan foto sebagian pertanyaan sudah terjawab. Ya. Membuktikan adanya ada perubahannya kan. Jadi siapa yang mendesain BRR harus bikin seperti itu? Ya semua itu dibidani oleh Pak Kun dan Pak Sudirman Said. Kita ini lembaga yang umurnya udah sebentar lagi mati. Jadi buku itu penting gitu. Buku itu penting dan semua harus terekam. Ada naskah, ada angka dalam bentuk grafik dan sebagainya. Terus ada foto itu lebih penting. Kalau video mungkin nggak terlalu penting pada saat itu. Dalam setiap dokumentasi foto apa Bapak juga sudah menuliskan deskripsi? Iya, namanya caption, dilengkapi caption. Jadi tempat segala macam. Kita nggak pernah
lembaga lain atau lembaga pemerintahan sebelumnya nggak pernah bikin yang kayak gini. Tapi setelah kita ada, lembaga lain mulai meniru. Dengan yang paling kelihatan tuh mereka membina humas. Humasnya diberi kemampuan wawasan untuk mengemas mengemas laporannya gitu ya, membagikan informasi dalam bentuk yang transparansi dan governance-nya, good governance-nya gitu. Jadi humasnya ini lebih kepada selling lembaganya kelihatan gitu. Kelihatan dong. Kalau sekarang ya, karena terakhir juga ikut bantuin. Humas sekarang itu merekrut fotografer. Artinya itu hal yang menjadi penting hari ini. Dulu siapapun bisa motret. Bahkan kalau di kementerian itu orang yang pangkatnya paling rendah kali baru disuruh motret gitu kan. Kalau sekarang motret itu justru orang yang harus profesional. Visual itu direkam dalam bentuk video dan sosial media. Iya, kan harus diambil dengan sesuai dengan konteksnya. Nah ini sesuai perkembangan zaman, apa yang kita lakukan dulu itu ternyata menjadi trigger ke lembaga lain untuk melakukan hal yang sama bahkan lebih karena teknologi. Ya bersyukur aja sih menjadi contoh. Gitu. Pak, ini kan banyak mungkin ya rekaman foto Bapak gitu. Bagaimana Bapak menyimpan dan melestarikan rekaman? Berdoa supaya harddisk nggak rusak gitu, paling tiap hari ngelihat harddisk dilus-lus. Jadi, selalu dirawat ya Pak? Karena dulu kan harddisknya gede ya, bukan harddisk dompetan yang sekarang itu. Terus harddisknya gede, pakai power terus segala macam gitu. Terus, aduh ini kalau rusak gimana ya gitu. Walaupun ada beberapa yang rusak, tapi nggak bisa dihindari. Ya. Bagian semua masih bisa dibuka? Sebagian besar bisa dibuka. Sebagian besar bukan. Tapi kan harddisk saya teknologinya teknologi zaman dulu nih gitu. Saya pengen ganti harddisk juga sebenarnya, tapi kan makin kesini harddisk bukan kapasitasnya makin gede tapi kualitasnya makin ringkih. Saya nggak berani naruh file saya di harddisk yang katakan misalnya kan harus banyak nih, ada 4 tera harga 1 juta gitu misalnya. Tapi begitu naruh di situ 6 bulan kemudian crack gitu. Saya masih mending nyimpan harddiskan dulu tuh. Selama 4 tahun kerja itu berapa harddisk? Berapa? Enggak. Terseleksi ya. Saya menyimpan tinggal beberapa yang saya edit dan itu ada hampir 500 GB ya. Itu yang terseleksi. Yang lainnya ada yang kan itu terpisah tuh, ada yang punya pribadi, ada yang punya segala macam yang khusus BRR. Ini yang pribadi kan pasti dari kantong Bapak ya, yang dari BRR kan mungkin ada dari pendanaan atau bagaimana ya maksudnya? Dokumentasi foto yang Bapak simpan sampai sekarang itu ada yang mendapatkan, mungkin Bapak kan diberi selain itu tugas untuk melakukan peliputan gitu Pak, ada? Nggak ada. Saya semua yang saya lakukan di BRR, yang kita bicarakan BRR ini semuanya untuk BRR. Untuk BRR. Percaya nggak? Facebook saya itu beberapa kali ada sekitar 7 di kontak orang yang ada di Amerika, ada di Australia, New Zealand ada, di Kanada ada. Pakai bahasa Inggris dia kontak lewat Messenger di Facebook. Meyakinkan bahwa akun saya itu adalah akun Arif Aryadi yang motret untuk Aceh pasca tsunami gitu kan. Terus kalau benar maka saya minta izin untuk menggunakan beberapa foto gitu kan. Terus saya tanya, fotonya udah dapat? Terus dia kasih thumbnail gitu, ada, saya dapat ini. Dapat dari mana? Dari e-booksnya e-booksnya BRR. Jadi dulu 16 buku BRR itu yang gede itu, nah lihat ya, itu kan secara fisik kita serahkan ke semua universitas negeri di Indonesia di perpustakaannya. Selain ke ANRI dan Perpustakaan Nasional, itu semua kementerian dapat, terus semua universitas negeri itu dikirim
di tiap-tiap perpustakaannya. Terus yang digital ke semua kampus di internasional, makanya Kampus ada 12. internasional. Semua ke Harvard kemana, Iya. itu tinggal klik aja sebenarnya. Jadi saya tanya ini dapat dia izin minta buat bikin tesis penanganan bencana segala macam dan sedang belajar tentang Aceh. Terus saya dapat dari e-booknya e-booknya BRR. E-booknya BRR yang ada di kampusnya dia. Iya. Jadi dia cuma minta izin. Iya. Gitu. Coba ini etika. Betul. Padahal dia mau pakai juga nggak usah izin saya nggak tahu. Tapi karena dia yakin bahwa ini penting, maka dia minta izin sama yang punya dan yang punya bisa dilacak. Itu waktu itu inisiatif Bapak sendiri untuk menyebarluaskan. Enggak, BRR. Oh, BRR Begitu waktu BRR itu mau pensiun, Nissannya kan saya bilang tadi, Nissan kita tuh harus terlihat sebagai Hasilnya. sesuatu yang meninggalkan sesuatu yang baik gitu kan. Jadi semua dokumentasi kita dalam bentuk e-book yang 16 buku itu kita publish ke semua kampus internasional. Bisa dicek deh, misalnya kakak punya koneksi di Iran, di Universitas Iran gitu. Tolong cek ada bukunya BRR nggak gitu. Pasti ada. Dalam bentuk yang bahasa Inggris. Iya. Dalam bentuk bahasa Indonesia ada di sekitar kampus kita. Semua punya tuh di perpustakaannya masing-masing e-book, dan di Amazon juga ada dan free download gitu. Semua lah, kita semua tidak ada yang kita komersialkan, semuanya harus gratis karena ini science. Ambil aja gitu. Pak, gini Pak, mungkin ada kesan yang sangat mendalam atau sangat spesifik di peristiwa tsunami Aceh ini Pak, sama Keterlibatan saya BRR. secara pribadi. Iya, secara pribadi Pak. Saya dengan Aceh tuh 3 periode ya, 3 peristiwa besar. Darurat militer, darurat sipil, OHA ya, terus sama tsunami. Jadi saya punya koneksi perasaan tentang Aceh. 3 hal yang tadi itu, 3 peristiwa yang tadi itu saya posisi sebagai wartawan. Yang terakhir saya sebagai saatnya saya bayar utang. Bayar utang ya. Kan saya liputan sebagai wartawan secara profesional, saya dibayar. Padahal yang saya potret orang yang sedang berduka misalnya, orang yang sedang konflik, orang yang sedang susah, penderitaan. Kalau ke Aceh itu semua hal pasti soal penderitaan, dan saya merekam itu semua. Ya. Sebagian lah, nggak semua. Artinya saya terlibat dalam peristiwa itu dalam bentuk dokumentasi, merekam, dan saya dibayar. Saya bisa makan, saya bisa beli baju, saya bisa ngasih orang tua, saya bisa ngasih anak istri setelah menikah gitu, dengan hasil itu. Padahal saya motret ya, di saat orang lagi sedih jenazah, nangis di jenazah keluarganya, saya dapat duit dari situ ya. Profesional nggak profesional, halal nggak halal, tapi di luar itu ada apa? Ada yang nggak bisa dibayar mbak. Untungnya saya diingat itu. Ada momentum ketika saya bukan manusia nih, bukan orang nih yang ngingetin nih, bukan. Di atas pesawat perjalanan saya ke Aceh untuk memutuskan 4 tahun bersama Pak Kun. Ini waktunya gue bayar utang nih. Jadi saya datang bukan karena untuk cari duit. Orientasi saya datang, saya ingin membantu sebagai sesuatu yang harus saya kembalikan. Manusia. Ya, harus saya kembalikan. Kemarin saya banyak dapat. Sekarang waktunya saya mengembalikan. Jadi Aceh itu rumah kedua lah.
fenomena, dengan segala fenomenanya, dengan segala ilustrasi tentang Aceh, saya sih nggak ada apa-apanya dibanding teman-teman ya yang lain. Tapi romantisme dan segala sesuatunya saya dapat banyak. Nah, jadi kalau ditanya Aceh, ya rumah. Ke Aceh ya pulang. Gitu. Walaupun sampai sana saya nggak tahu mau kemana. Gitu. Tapi setiap sudut mengingatkan saya sama semua peristiwa yang pernah saya lalui dulu. Sekarang saatnya untuk menitipkan informasi itu kepada generasi yang akan datang. Ya, jadi thank you Mas. Ada beberapa, nggak banyak. Saya cuma sebagian. Saya profil orang yang bekerja untuk Aceh, tapi bukan saya segala-galanya. Saya hanya sebagian kecil. Ada banyak banget orang yang merekam tentang Aceh. Dengan segala kepentingannya, dengan segala urusannya. Dengan segala angle-nya, dengan segala informasi yang dia sampaikan. Saya kecil, saya seujung kuku aja enggak. Kalau seujung kuku ini masih dianggap bermanfaat, saya senang banget. Saya ingin yang seujung kuku ini bisa dimanfaatkan. Jadi kalau berkenan, tolong simpanin beberapa foto yang sudah saya siapkan, yang mungkin itu bisa membantu ya, membantu menyelamatkan harddisk saya. Kalau saya hilang malah rusak, saya tinggal balik lagi ke Andri Aceh gitu kan, pinjem dong ngopi yang kemarin rusak gitu. Jadi kayak gitu. Itu Bapak, mungkin kalau seingat Bapak, kalau Pak Kuntoro punya nggak sesuatu dengan pengalaman dengan Bapak sendiri, sesuatu yang sangat berkesan dengan Pak Kuntoro? Saya dengan Pak Kun. Iya. Pak Kun tuh punya kehidupan luas ya. Saya cuma sebagian kecil dari kehidupannya Pak Kun. Ya. Pak Kun tuh orang besar orang besar yang nggak bisa saya imbangi gitu ya. Jauh banget bahkan. Dan saya selalu bilang sama anak saya ini kan, saya punya anak dan saya tidak punya waktu untuk membesarkan anak di ketika itu gitu ya. Karena saya tinggal nih. Jadi kalau saya pulang, saya ceritakan saya habis ngapain gitu. Sampai akhirnya anak saya tahu betul bahwa bapaknya kerja sama Kuntoro Mangkusubroto dan dia browsing sendiri tentang informasi Pak Kuntoro. Terus dia selalu, kenapa bapak kerja sama Pak Kuntoro? Pertanyaan itu, ini anak kuliah nih, anak saya udah kuliah. Kok bapak bisa sih kerja sama Pak Kun gitu? Artinya dia melihat ini exciting. Bapak gua punya kesempatan kerja sama orang hebat gitu. Ya. Saya terbiasa sama anak-anak itu menceritakan apa yang saya lakukan di luar soalnya. Jadi dia tahu betul. Kok bapak bisa sih kerja sama Pak Sudirman Said gitu. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa sebenarnya buat kita, tapi buat anak-anak itu wah gitu kan. Nah, Pak Kun itu di mata kami di rumah wisdom, penyampai kesejukan. Kami nggak pernah ketemu. Anak kami itu terakhir ketemu Pak Kun, kami ngumpul itu anak-anak masih kecil, ketemu di rumah Bandung. Memang kami tidak terbiasa, tidak punya agenda ngumpulin keluarga gitu, nggak ada. Kita ketemu, di mana lo, ayo kumpul kita, kemana ayo kumpul. Jadi memang personal. Tapi kan saya punya hak untuk menceritakan apa yang saya lakukan di luar menceritakan kepada anak-anak. Dan saya sampaikan kepada Pak Kun bahwa anak-anak respect. Dan dia senang. Setiap perkembangan anak-anak secara pendidikan saya pasti cerita. Gitu. Jadi Pak Kun support. Ya. Pak Kun ini orang yang tempat saya mencari kalau saya lagi butuh arah mata angin, ketika saya sedikit nyasar, saya pasti kontak Pak Kun. Nggak selalu dibalas. Karena saya kan siapa sih gitu ya. Tapi ketika dia balas, itu luar biasa jawabannya. Kami tidak terbiasa kontak dengan telepon, kami kontak dengan WhatsApp, dengan pesan singkat. Jadi kalau udah ngobrol, chat, terdokumentasi kan.
Iya. Nah, jadi Pak Kun itu tempat saya mencari arah mata angin biar saya nggak nyasar. Itu tentang Pak Kun. Inspirasi ya buat keluarga juga Pak ya. Sebenarnya bukan buat keluarga, buat saya supaya tetap bertahan menjaga keluarga gitu. Kalau keluarga sih biarin aja. Tapi kalau gimana caranya saya bertahan terhadap keluarga, salah satu itu supporter saya Pak Kun. Iya. Maksudnya bertahan, menjaga apa namanya? Gimana sih cara membina rumah tangga gitu ya? Gimana sih cara ngejalanin hidup dalam berumah tangga gitu? Itu arah anginnya Pak Kun. Iya. Karena saya sering nyasar kan. Sering nyasar mengabaikan sebagai manusia kan biasa untuk hal-hal yang oh iya ya diingetin lagi, oh iya ya misalnya kayak gitu. Arahnya lebih kepada pendidikan nomor 1, sisanya ya lu pasrah aja gitulah kira-kira. Jadi 2018 itu tahun terakhir bersama dengan Pak Kun ke Aceh. Senang banget saya dikasih kesempatan 2018 sebelum Palu. Sebelum gempa Palu ya. Sebelum gempa Palu. Beberapa minggu sebelum gempa Palu. Rif, kita ke Aceh. Oke, ke Aceh. Berangkat ke Aceh. Selesai, terus Pak Kun ada urusan dengan tragedi Palu, gempa Palu. Iya. Terus pulang dari Palu, ada Lombok, terus Rif kita ke Lombok. Jadi kebersamaan saya sama Pak Kun selalu di tempat bencana. Bencana. Iya Pak, ini terakhir ya Pak ya. Harapan Bapak untuk Aceh. Aceh masa depan ya, Aceh future. Aceh sampai kapanpun akan menjadi laboratorium apapun. Mau ngomong kopi, kalau kopi ya Aceh. Mau ngomong bencana ya Aceh. Mau ngomong apa lagi tradisi Aceh. Jadi Aceh itu masa depan. Tinggal bagaimana masyarakat Aceh mengelola itu, merawat itu sebagai feature. Jadi kopi kalau dirawatnya masih biasa-biasa aja ya lewat juga, gitu. Habis juga. Terus bencana yang kemarin kalau tidak terawat sebagai scientist, sebagai ilmu pengetahuan yang sudah disiapkan dulu sama Pak Kun sempat bikin dan kepikiran itu awalnya tuh. Kepikiran ini harus terdokumentasi dengan baik, harus terawat, maka perlu ada TDMRC. Yeah. Baru ANRI. Kenapa TDMRC dulu? Karena kaitannya dengan lembaga lain, ada LAPAN, ada BMKG, ada PVMBG, ada Basarnas. Ngumpul di situ semua yang berkaitan dengan bencana kan. Dijadikan satu tempat, terus secara dokumentasi adanya di ANRI. Nggak kepikiran tuh naruh di Pemda atau ditaruh di perpustakaan gubernuran gitu, enggak. Peran database di mana mestinya gitu kan? Yeah. Mestinya kan ada di Bapeda kalau mau hari ini dicari, tapi nggak tahu ada di mana. Tapi kan udah diserang di Bappenas. Dan itu sebagian dipakai buat contoh di daerah lain. Di Papua kita pakai. Terus banyak lah ya yang mungkin masih bisa menjadi aset masa depan. Aceh semoga sukses, Acehnya semoga tetap menyenangkan, membawa romantisme, setiap datang selalu kangenin gitu. Saya berkunjung kangen, walaupun datang nggak perlu ketemu nggak akan ketemu siapa-siapa juga kan. Yeah. Tapi Orang udah pada pergi terus. Tapi setiap sudut itu selalu mengingatkan saya dengan peristiwa apapun, ceritain di mana gitu pasti gitu. Simpang 5 oke. Simpang 5 Rex iya gitu kan. Penayong oke gitu, ini di Banda Aceh nih. Terus apalah gitu,
sudut-sudut Aceh itu sudut yang mie ayam Rajali gitu. Mirazali. Mie Rajali. Gitu Mbak. Jadi Aceh. Kapan rencana mau ke Aceh, Pak? Kemarin sih sebenarnya nggak pengen ke Aceh. Maksudnya nggak tahu kapan. Tapi begitu Pak Dirman bilang, saya gagal untuk wawancara yang di sini, saya aja yang bayar, saya akan ke sana gitu. Mimpi deh saya tentang besok kayaknya akan ke Aceh. Tinggal nunggu tanggalnya pas ini. Ya. Gitu. Baik Pak, mungkin saya rasa sudah cukup. 1 jam loh beneran. Baik, demikianlah tadi wawancara kami dengan Bapak Arif Aryadi selaku juru foto masa BRR Natnias. Semoga hasil wawancara ini dapat melengkapi informasi Hasanah Arsip Tsunami yang berada di Balai Arsip Statis dan Tsunami. Demikian, terima kasih Pak. Terima kasih, salam buat masyarakat Aceh, salam buat semua. Semoga apa yang disimpan di Andri Aceh bermanfaat, terutama untuk anak generasi. Kalau tahun ini adalah tahun ke-20, yang lahir tahun 2005 pasca tsunami, hari ini udah 19 tahun, usia dia kuliah, usia dia merawat kedewasaan dengan cara bijaksana. Tahun ini 20 tahun Pak nanti. Iya, tahun ini 20 tahun. Jadi kalau ada anak yang lahir betul. di 19. barak pengungsi, hari ini dia umurnya 19 tahun. Ya. 19 tahun tuh anak yang mau kuliah. Anak mau kuliah tuh anak yang sedang masuk ke wawasan yang lebih luas lagi. Nah itu mesti dijagain supaya mereka tetap peduli sama aja. Kira-kira itu. Ya. Terima kasih kasih ya. Itu tadi penutup dari Pak Ari. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.